Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Eri Prastio dari Simba 41. Pada kesempatan hari ini saya akan mencoba sharing leadership communication dari bukunya Deborah Bennett, di mana ini sebagai salah satu tugas dari mata kuliah leadership communication. Yang pertama akan saya sharing adalah bagaimana leadership communication itu berjalan. Pertama tentu saja terminologinya dulu. Komunikasi adalah salah proses transfer informasi seseorang kepada orang lain atau ke banyak orang, baik itu verbal maupun non-verbal. Tentu saja dalam komunikasi itu dibutuhkan media, dan tentu saja di dalam komunikasi itu ada gangguan, di mana gangguan itu terjadi dari faktor internal atau eksternal, dan tentu saja dari persoalan bahasa dan persoalan orang yang mengkomunikasikan tersebut. Aristoteles bilang kalau salah satu dari hal penting dari komunikasi adalah etos. Etos adalah bagaimana seseorang itu dapat dipercaya. Dia mampu mempersuasi orang yang dia berikan informasi atau audiens, dan bagaimana orang itu memberikan feedback positif kepada si pemberi informasi. Dan tentu saja ada dua hal di sini. Yang pertama adalah etos kepemimpinan positif. Etos kepemimpinan positif adalah bagaimana seseorang itu mampu dipercaya kepada orang banyak tentang apa yang dia katakan. Dan yang kedua adalah etos dengan motivasi audiens. Di sini adalah maksudnya adalah audiens itu percaya kepada orang yang memberikan informasi kalau orang itu kredibel dan dapat dipercaya. Di sini tentu saja bagi seorang yang memberikan komunikasi personal itu penting. Bagi orang yang memberi komunikasi dipercaya itu penting. Tentu saja kita dapat memberikan satu contoh pendiri bangsa ini, Bapak Insinyur Soekarno. Bagaimana dia memberikan gagasan atau wawasan dengan gangguan itu panjang, gangguan itu banyak, komunikasi sampai ke audiensnya itu penuh dengan gangguan dan penuh dengan keterbatasan. Dulu orang bilang komunikasi dari Pak Insinyur Soekarno itu adalah komunikasi yang sangat powerful, sangat kuat, dan mampu mempengaruhi audiens. Di sini tentu saja perlu digarisbawahi. Apa itu given? Tentu saja bisa jadi. Tapi apa itu bisa dipelajari? Tentu saja iya. Di dalam buku Deborah Bennett ada 3 hal yang sangat menjadi concern utama, dan itu dikatakan oleh Aristoteles sendiri. Yang pertama adalah logos, yang kedua adalah pathos, yang ketiga adalah ethos. Ethos yang tadi yang saya jelaskan. Logos itu adalah bagaimana logika itu berargumentasi dengan logika. Jadi seseorang itu perlu memberikan gambaran kepada orang lain dengan argumentasinya. Yang kedua adalah pathos. Pathos itu bagaimana orang itu dengan perasaannya, dengan emosinya. Jadi kalau logos dengan logika, dan kalau pathos ini dengan emosinya, dengan perasaannya. Sedangkan yang terakhir adalah ethos, itu dari bagaimana si komunikat yang memberikan komunikasi, yang memberikan informasi ini mempunyai reputasi. Jadi reputasi itu penting bagi seseorang yang menginginkan komunikasi yang efektif, memberikan komunikasi massa yang positif dan dapat dipercaya. Di sini juga saya akan bicara tentang bagaimana seorang
Memberi komunikasi itu harus sangat sederhana, memberi komunikasi itu harus sangat logis dalam memberikan komunikasi dan sangat dekat dengan rakyat. Misal contoh, dulu Bapak Insinyur Soekarno, dia memberikan gambaran apa itu bambu runcing. Dan dari riset dan penelitian, ternyata hal yang paling dekat dengan rakyat Indonesia waktu itu dan ada dimanapun, karena Pak Karno dia berkomunikasi dengan radio, media radio, dia mengatakan, ambil bambu, potong bambumu, ambil bambu, runcingkan dan berjuang. Jadi di semua wilayah yang dimana waktu itu orang itu pasti ada bambu di dekatnya, seperti seakan-akan diajak bicara, diajak berkomunikasi dengan Bapak Insinyur Soekarno. Jadi perlu kecerdasan, perlu reputasi, dan perlu sederhana dalam berkomunikasi. Mungkin itu dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.